Ya, terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita bersama Kiai Haji Muhammad Faiz. Nah Kiai, sekarang kita lanjutkan ini masih membahas masalah sholat. Nah sekarang ini kalau kemudian kita sholat itu kan kita maunya itu Khusyuk, khusyuk begitu ya Kiai ya. Tapi kadang-kadang konsentrasi, konsentrasi, iya, tapi pikiran kemana-mana. Nah na'udzubillah min dzalik kalau kemudian sampai muncul pikiran kotor. Nah, iya, itu iya, apakah kita boleh membaca istighfar di iya. dalam sholat, Kiai? Bukan boleh, harus malah. Oh, Karena sholat itu secara bahasa itu doa. Maka semua yang termasuk bagian dari doa, yang itu dipahami bagian dari doa, itu boleh dibaca kapanpun dan dimanapun ketika kita melakukan apa ini? Sholat. tidak mengganggu sahnya sholat Tidak berarti, mengganggu Kiai? sahnya sholat. Oh, Selama itu bagian dari zikir kepada Allah. Selama itu bagian dari pengingat kita kepada Allah. Jadi kalau misalnya ini ya, kan bukan cuma pikiran kotor. Bisa jadi riya. Saya sholat sendirian ini, ya. Tahu-tahu begitu saya sholat, Mbak Eva lewat. Saya terus ada perasaan seneng, alhamdulillah pas tahajud ada yang lihat nih, iya kan? Itu kan menjadi sesuatu yang besar dalam hati. Nah saya tahu ini salah ya Allah. Saya kan udah bilang tadi, inna sholati wa nusuki lillah, buat Allah, buat Allah. bukan untuk pujian manusia. Nah kalau itu yang terjadi, dosa kan, tetapi kemudian dosa itu otomatis akan Allah hapus. Dengan kata-kata apa ini? Astaghfirullah. Ya, jadi nggak harus baca istighfar saja. Misalnya kemudian ketika kita berpikiran yang aneh-aneh, kita istighfar astagfirullahaladzim wa atubu ilaik misalnya. Atau subhanallah, maha suci Allah. Ya saya kok bisa seperti ini. Misalnya semua, tapi jangan alhamdulillah karena salah makna kan gitu. Nah, tapi kita semua yang kayak gitu harus malah itu. Untuk kemudian istighfar dan mengingat Allah. dan mengingat Allah. Baiklah, sekarang kita masuk ke saat ini, kita kan sedang dalam musim hujan, Kiai. Iya. Nah, biasanya kalau hujan itu menimbulkan banjir. Oh iya. Iya. Nah, apakah kemudian banjir itu air banjir itu termasuk Iya. dengan najis, Kiai? Iya, Artinya kan iya. kita harus membersihkannya Betul, betul. berbeda begitu ya, Kiai Iya, ya. Karena iya. kan kita tidak tahu sebetulnya kalau Iya. air banjir itu sudah tercampur apa saja. Iya, iya. Maka status air banjir itu secara umum kan tergantung banjirnya ini. Iya. Ya, banjirnya dari mana? Bisa jadi ada cuman banjir lokal depan rumah dari selokan air. Yang tentu itu lebih banyak barang najisnya misalnya, maka tentu air itu menjadi najis. Kalau dia berubah sifatnya, boleh jadi berubah warnanya, berubah rasanya, berubah baunya, maka itu menjadi najis. Tetapi ada banjir, yang banjir itu besar sekali. Biasanya dari sungai misalnya. Air yang terlihat itu coklat. Tapi kita tahu coklatnya air ini karena campuran dari apa ini? Tanah. Maka ketika air itu membawa benda yang najis, misalnya ada bangkai kucing, mati terseret banjir, maka hanya air yang ada bangkainya saja gitu loh, yang tidak boleh kita gunakan. Tapi ketika ini semua kemudian bercampur jadi satu, saya angkat, oh ini tanah kotorannya, maka air banjir itu sebetulnya suci. Karena dia dalam pemahaman air banyak sekali kan. Mungkin Mbak Eva masih ingat kita pernah bahas air di sini ada yang 2 kula, air banyak dan air sedikit. Air banjir itu air banyak sekali. Nah, kalau kemudian kita lihat itu hanya air saja, kalaupun kotor seperti keruh itu karena faktor tanah misalnya, maka dia tetap suci. Kalau ada bangkai, ya biarkan yang sekitar bangkai itu saja. Itu yang termasuk gitu najis, kotor dan tidak menyehatkan. Tapi banjir itu kan bisa mengalir, Mbak Eva. Maka ketika ngalir kita pilih-pilih saja yang sudah bersihnya di situ, maka itu sudah dihukumi suci. Jadi kalau nanti misalnya rumahnya kebanjiran, kemudian begitu surut tinggal air saja dengan tanah, ya dorong saja misalnya pakai kain pel, rumahnya sudah suci. Tapi kalau misalnya ketika banjir itu surut ada bangkai binatang, maka yang kena bangkai itu dihukumi tidak suci, maka perlu diguyur ulang rumahnya. Oke, baiklah. Nah, Kiai, selanjutnya ini bicara soal wasiat. Nah, misalkan ada contoh, sebelum meninggal dunia, orang tua itu berwasiat ingin naik haji. Iya. Tapi kemudian sang ahli waris ini tidak punya kemampuan untuk menjalankan wasiat orang tuanya. Nah, itu hukumnya bagaimana ya, tidak Kiai? apa-apa karena dia kehilangan kemampuan. Tetapi kalau kemudian ahli warisnya, apalagi anaknya, itu mewujudkan impian orang tuanya, itu menjadi bagian dari bakti kepada orang tua. Tapi ada syaratnya. Kalau mau menghajikan orang tua, menurut mayoritas ulama,
orangnya sudah harus haji. Oke. Gitu, kalau dia belum haji nggak boleh, Nggak boleh dia ya? menghajikan orang lain. Tapi mazhabnya Imam Abu Hanifah boleh. Kata Imam Abu kan dia memang mewakili, wakil itu nggak harus dia haji. Walaupun pendapat ini tidak diikuti oleh banyak ulama yang dikatakan dia sudah haji dulu. Jadi kalau wasiat itu bapaknya bilang saya ini, nggak punya kesempatan naik haji. Tahu-tahu nanti anaknya itu kaya. Kan bisa jadi bukan anaknya yang menghajikan. Cari saja orang yang sudah pergi haji Oh misalnya. iya. Atau orang yang sudah ada di kota Mekah Iya, iya, misalnya. iya, iya, Kamu iya. mau enggak menghajikan orang tua saya? Ini saya kirim uang misalnya 20 juta. Kamu nanti pergi haji ya, niatin untuk ke bapak saya misalnya. Ya boleh, Oke. bagus. Tapi kalau kemudian kita naik haji misalnya kan Hmm. biasanya seperti yang Kiai pernah jelaskan, kita bisa berdoa kemudian pahalanya bisa kita Oh berikan. iya. Itu berbeda ya Kiai Itu ya? berbeda. Kalau Oke. itu kan memberikan hadiah. Jadi orang yang Hmm. sudah meninggal itu tidak punya lagi kesempatan kan untuk dia melakukan kebaikan. Tetapi tidak menutup kemungkinan kebaikan orang lain diberikan kepada dia. Sama misalnya kan, kayak ada orang meninggal Mbak Eva. Nauzubillah dia punya hutang sama saya. Kan hutang itu akan saya tagih sampai hari kiamat. Mm-mm. Tapi kalau saya merelakan, ya Allah, ini kan harta saya relakan kan boleh. Sama kan, kalau saya membaca Al-Quran, kemudian karena saya membaca Al-Quran, Allah janjikan pahala. Terus saya bilang pahalanya, ya Allah kali ini tidak saya ambil. Saya kepengen pahala ini saya berikan kepada nenek saya misalnya. Itu Allah dari baiknya, sayanya tetap dapat pahala, pahala untuk nenek juga dapat. Itu yang kita katakan betapa rahmat Allah itu luar biasa. Jadi kalau saya bilang, ya Allah saya ini bisa baca Quran karena diajarin nenek. Sekarang saya baca Quran, nenek udah nggak bisa baca Quran, udah dikubur ya Allah. Tapi kata Allah, oh enggak, nenekmu tuh dapat pahala sama dengan pahalamu. Karena kamu dulu bisa baca Quran, yang ngajarin nenek. Lihat tuh. Nah, yang kayak begini, ini menunjukkan Mbak Eva, betapa pentingnya kita memikirkan masa depan kita terkait dengan anak keturunan kita. Nah. Hari ini saya bisa mendoakan nenek saya. Tapi kelak saya punya anak dan punya cucu. Apakah nanti cucu saya akan memperlakukan seperti saya memperlakukan nenek saya? Nah itu yang perlu kita persiapkan masing-masing. Iya, iya, Karena Allah itu dari rahmatnya itu tidak menutup pintu pahala. Bahkan kepada orang yang sudah meninggal itu tetap memiliki kesempatan untuk meraih pahala. Baik karena amalan yang dia kerjakan dulu ketika dia hidup memberikan dampak yang panjang sampai hari ini. Ataupun ada orang kenalan, kolega, keturunan yang memberikan hadiah amal soleh kepada dia atau mendoakan kepada dia. Nah, baik, balik ke pertanyaan tadi kalau Iya. begitu Kiai. Kalau kemudian itu wasiat tidak dilaksanakan misalnya oleh Iya. keturunannya karena tidak ada kemampuan Iya, begitu ya. iya. Apakah itu kemudian menjadi hutang dan mungkin harus dibayar oleh Ti- keturunannya lagi Tidak begitu? menjadi hutang, tapi yang baik dijadikan catatan. Oke. Ya misalnya nih, kakek saya ngomong kayak gitu, saya nggak bisa pergi. Saya cerita sama anak saya, dulu kakek kita itu kepengen gini-gini. Nanti nak ya, kalau kamu satu hari jadi orang sukses, wujudkan impian kakek yang tidak bisa saya wujudkan. Tapi tidak kemudian menjadi satu kewajiban seperti hutang. Agama ini Mbak Eva, nggak semuanya pahala itu dengan kewajiban dan tekanan. Tetapi yang lahir dari kesadaran hati, bukan karena kewajiban dan tuntunan. Tetapi dia perlakukan seolah-olah tak menjadi kewajibannya, itu pahalanya berlipat ganda di sisi Allah. Wah, amin amin ya rabbal alamin. Baiklah Kiai, Iya. kita akan lanjutkan lagi tapi kita harus break terlebih dahulu. Jangan kemana-mana pemirsa, Gapai Kemuliaan akan segera kembali dengan pembahasan lain sesaat lagi.